Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di YouTube ini, alangkah baiknya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan. Di era PPKMB yang baru, jilid 2 ini, kita tahu semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan, atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan. Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan passive income tambahan, yaitu dengan cara budidaya lobster air tawar. Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales utama. Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas untuk mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Mulai dari budidaya lobster air tawar, kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki. Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000. Apa itu yang paket keduanya? Kita ada paket full set kolam ini, itu 750 dapat 6 indukan, dan satu paket tanpa garansi itu kami dapat 10 indukan 370.000. Nah, yang untuk yang bergaransi itu ada dua macam paketan, yaitu paket set lengkap 3.450.000 dan untuk paket indukan yang bergaransi yaitu 1.750.000. Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai budidaya lobster air tawar, kamu bisa mengunjungi website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita dan menghubungi sales-sales kita. Nomornya ada tercantum di sini. Kita tunggu kontak kalian dan ayo mulai budidaya lobster air tawar dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Thank you. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTube kita dan di video kali ini kita mau bahas soal kanibal dan proses kanibalisme itu terjadinya seperti apa. Semoga aja nanti ketika kita jalan ke beberapa kolam yang ada di sana, ini bukan kamu geser oh, musik kena. Kalau misalkan kita ke kolam yang di sana, yang ada di sana ataupun nanti yang ada di situ dan di belakang, nanti kita bisa lihat proses kanibalisme itu terjadi itu kayak gimana. Nah, jadi gini, ngobrol soal kanibal dulu itu adalah hal yang lumrah terjadi di proses budidaya lobster air tawar. Aku rasa juga di proses budidaya hewan krustasea seperti udang fanami, terus udang gala itu juga memiliki kendala yang sama. Nah, kali ini aku memang mau bahas karena salah satu kolam kita kan menggunakan sistem tebar padat dengan proses wave maker untuk sirkulasi oksigennya itu tetap terjaga. Meskipun kematiannya turunnya itu drastis, tapi tetap ada yang namanya kematian karena kanibalisme. Nah, biasanya jam-jam segini itu, ini sekarang jam berapa ya? Sekarang aku pinjam jamnya pacarmu ya. Ya enggak kayak jam soalnya. Sekarang jam cancuk mati sebelumnya. Jam berapa? 12. Sekarang jam 12 ya. Jam 12 malam. Sekarang jam 12 malam. Ketika video ini di shoot sekitar jam 12 malam. Cuman kan biasanya si lobster air tawar itu dia lagi mau cari makan itu sekitar jam 6, jam 5 sore menuju jam 6 itu dia akan mulai mencari makan. Dia akan keluar dari kolamnya dan dia akan mulai cari sumber pakan yang ada di sekitarnya. Nah, dia akan keluar dari shelter itu. Ketika dia nggak nemukan sumber pakan yang baru, dia akan mencari pakan alternatif yang lain. Sebenarnya lobster air tawar itu dia pemakan segala sih sebenarnya ya. Dia pemakan segala. Jadi ketika dia nemukan sumber protein yang baru, itu dia akan berusaha untuk makan itu tadi. Nah, adanya lobster yang mati ataupun adanya lobster yang sudah lemes itu bisa jadi karena dia adaptasi atau misalkan dia setelah molting itu juga lemas, itu juga bisa. Ketika sudah selesai adaptasi seperti itu dia akan jadi lobster yang sangat lemah banget untuk dikanibal sama lobster yang lain. Makanya jumlah shelter itu harus minimal 1,5 dari total populasi yang ada harusnya. Tapi kalau tebar padat kan nggak mungkin tuh seperti itu. Kalau tebar padat itu shelternya pasti setengah dari jumlah lobster yang ada, jadi banyak banget. Nah, kita akan coba jalan dulu deh. Kita jalan langsung ke kolam aja ya. Nah,
Jadi kolamnya kayak gini nih. Oke, ini kolamnya. Jadi ini wave maker yang ada. Nah, contohnya ini di sini. Ya, ada salah satu lobster yang sedang di kanibal di dekat pusaran wave makernya itu. Ini semuanya lagi keluar ya. Semuanya lagi keluar, lagi cari makan. Gelap banget. Ini semuanya lagi keluar, lagi cari makan semua. Posisinya. Oke, terus kita jalan lagi ke sana. Nah, tadi kita nemuin ada yang di kanibal di sana ya tadi. Terus kita jalan ke sini. Gelap banget. Anjir. Ini mulai agak kelihatan nih. Aduh tuh. Semuanya pada keluar, pada nyari makan. Semuanya. Ini di sini memang gelap ya. Jadi ini gelap. Beda banget yang ada di sana. Ini gelap. Karena memang nggak ada tempat untuk nyantolin lampu sih. Jadi kalau ada yang tanya, itu mas kenapa kok lobsternya yang di bagian outdoor yang sebelah sana kok dibikin gelap, karena apa? Ya jujur aja nggak ada lampunya. Bukan karena ada maksud apa atau apa ya. Memang pure nggak ada lampu di sini, nggak ada lampu untuk dicantolin. Nah kayak yang kalian lihat ya, ini banyak yang keluar sekarang yang cari makan. Terus kita akan lihat kolamnya di belakang. Nah kemarin itu salah satu tim sales kita itu tanya kan, mas itu ada kolam kosong tak pakai ya? Ya monggo. Jadi mereka bikin kaladin kayak obat salep aja. Nggak tahu tuh dinamain itu kenapa. Ini kaladin lobsternya. Nah beda banget sama yang ada di sana. Beda banget sama kolam kita yang ada di sana itu tadi. Kalau ini dia tidak pakai tebar padat. Jadi posisinya kayak gini lobsternya. Longgar banget dan enak banget. Banyak yang bertelur juga sih itu. Jadi kayak gitu. Oh ternyata gelap ya. Ntar kita jalan ke luar dulu. Nah aku mau nunjukin yang kolam indoor. Kolam indoor kemarin kita menemukan beberapa habis dari sortir minggu kedua kalau nggak salah, itu ditemukan ada sekitar 20 ekor lobster air tawar yang bertelur. Jadi sekitar ada 20 ekor. Ntar aku akan melihatkan kolamnya ya. Nah sekitar 20 ekoran lebih lobster air tawarnya yang bertelur teman-teman. Semuanya kita masukkan ke sini. Jadi nanti sekitar 2 mingguan baru akan kita lakukan sortir untuk kita pindah nanti ke kolam-kolam yang lain. Oh ke kolam yang sana kalau nggak salah. Yuk kita jalan ke kolam yang sana. Ke kolam bibit. Nah ini kolam bibitnya kita. Nah kayak yang aku bilang tadi ya, malam itu pasti banyak banget yang dia akan berusaha untuk cari makan. Jadi banyak banget nih lobster yang biasanya lagi keluar, termasuk lobster yang masih anakan. Ini anakan usia 3 mau jadi 4 dan mau jadi indukan baru ya. Kalau nggak salah kemarin di sini ada kulit deh. Kulitnya di mana ya? Aku kemarin itu dari bibit itu ada yang sudah ganti kulit. Nah mau aku tak bikin konten juga, tapi ternyata kulitnya udah hilang. Biasanya gini kalau misalkan lagi disortir sama anak-anak akan dibuang. Nah, ini bibit ukuran 2 inci ya. 2 inci kita taruh sini. Ya agak gelap sih ini. Padahal kita kasih lampu loh. Coba lampunya tuh. Nah. Anjir tetap gelap anjir. Ya, inilah. Semoga nggak kelihatan ya. Nah sayangnya kolam yang di sini tuh bocor teman-teman. Jadi setiap 1 minggu sekali akan kita isi kalau misalkan ketinggian airnya di bawah dari wave maker yang kita pasang. Wave maker itu harus
apa namanya, sekursi gitu, jadi tetap harus ada arus yang mengalir setiap kolam. Jadi kayak gitu. Kalau yang ini memang yang ada di sini kita sendirikan, dan ini kemarin kosong ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini lobsternya itu agak biru, tapi pure bukan welkamin ya, please jangan bilang welkamin deh, sumpah aneh. Karena sebenarnya warna biru dari lobster itu pure murni dikarenakan genetiknya, bukan karena welkamin dan lain-lain. Aku bisa buktiin kok, kalau hasil dari satu anak indukan yang sama itu juga bisa memproduksi indukan yang warna biru. Nah, itu tadi beberapa kolam bibitnya ya. Jadi yang seperti aku bilang tadi, proses kanibalisme itu biasanya memang terjadi di malam hari. Ntar aku mau coba lihat yang lain deh. Kalau yang lain indoor, betulnya ada yang kanibal nggak ya? Biasanya agak jarang kalau di kolam kita, karena pakannya itu kita kasihnya itu rutin. Ada lagi nggak ya? Jadi kalau kematian karena kanibal biasanya di tempat kita jarang. Kalau yang sering itu malah kematian ini, teman-teman. Kematian karena apa itu? Ini loh. Kematian karena bukan kanibal. Apa namanya? Kematian karena adaptasi. Itu yang paling sering sih. Itu yang paling sering di sini. Oke. Itu kok gelap-gelapan sih mas kantornya? Ya karena memang kantor ini nggak terlalu banyak lampunya ya di sini. Nah, ini kantor kita yang indoor. Jadi indoor pun kalau misalkan kalian punya kolam indoor bisa dipakai untuk budidaya juga. Ini koleksi apa namanya? Neon. Nah kadang itu kalau bibit yang lemes banget itu kadang kita jadikan satu sama apa namanya, ikan neon di sini. Kita berusaha untuk menyelamatkan sih. Jadi kita pindah di sana dulu sebelum akhirnya nanti kita pindahkan kolam ke bibit. Ini kayak gitu. Sebenarnya di sini tuh ini spot yang paling nyaman ya buat aku buat bikin konten sebenarnya. Asalkan ini nggak terlalu gelap gini sih. Ya nggak bisa ditarik ya. Ini pemandangannya jadi ketutupan sih. Nah, wanjir gelap. Nah jadi kayak aku bilang tadi, proses kanibalisme itu biasanya memang malam dan terjadi itu karena perebutan makanan, shelternya kurang. Jadi dia juga akan rebutan makanan di kolamnya itu. Terus terlebih lagi jika di kolam itu ada jantan atau betina yang lemas habis molting. Kalau ada yang habis molting itu nanti biasanya akan dikanibal sama lobster yang lain. Oh itu tuh ada tuh. Ada. Jadi yang ini ya, ini kanibal, itu juga kanibal tuh. Ini juga ada yang kanibal tuh di situ. Itu di kanibal tuh lagi dimakan. Biasanya kita biarin aja tuh ya. Karena kalau kanibal itu dihentikan langsung gitu ya, kayak digusah. Alah, gusah itu apa? Bahasa Indonesia nih. Kayak diusir gitu ya dari kanibalnya, tuh dia kayak merasa terancam jadinya. Nah kalau dia udah merasa terancam, stres, besoknya tuh juga apa namanya, lemas terus tahu-tahu mati. Jadi mending tak biarin aja, toh ya juga kalau udah dikanibal gitu ya sudah mati pasti. Nah berusaha untuk mengurangi ke kanibalisme itu jelas dari pakan ya. Pakannya jangan sampai kurang, jangan sampai kebanyakan juga, itu juga nggak boleh. Kalau kebanyakan tuh nanti posisi airnya akan kotor, keruh banget. Tapi kalau kalian pakai seperti ini, wave maker, itu endapan kotoran itu bisa bersih banget sih. Karena nanti akan terarus air, biasanya nanti akan terkotak di sini. Contoh ini sisa kotoran tahu-tahu ada di sini, gumpal di sini, atau bahkan di bawahnya pompa. Nah ini ya, gumpal di situ. Ya,
Ini lihat, ini yang lain bersih, tapi di sini tuh kotorannya tuh gumpal di situ. Karena wave makernya nih ya, bayangin arusnya dari sini ke sana. Tapi ini karena terpecah jadi dua, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Ini juga sama, ini terpecah dari sini dan ke sana. Nah, di sini di arus yang sini tuh ini kotorannya, sama ada beberapa titik di sana. Jadi kotorannya tuh kayak gumpal, debunya tuh gumpal. Terus karena ini berputar di sini dan ini ada arus untuk air masuk, kadang itu kotoran tuh gumpalnya tuh di sini. Dia gumpal di sini. Nah, kayaknya asik nih kalau misalkan aku membahas konten seputar arus air ya. Jadi gimana caranya bikin kolam itu selalu bersih, dan kita hanya perlu untuk mensortir itu sekitar 1 bulan sekali. Kenapa? Nggak semua orang juga pakai sistem seperti ini. Aku rasa juga banyak banget yang hanya pakai kolam biasa. Ketika pertama kali kita share soal kolam bertingkat, banyak yang bikin kolam bertingkat. Ada juga yang bahkan bikin kolamnya tuh jauh lebih bagus daripada kita. Itu pakai galvalum kalau nggak salah. Itu keren banget sih. Itu keren karena gini, ketika kita share sesuatu itu bukan berarti kita yang paling pintar, tapi moga-moga aja itu ada orang yang bisa lebih keren lagi untuk mengupgrade apa yang kita udah share. Jadi itu keren banget sih. Mereka pakai kolam bertingkat dengan metode yang berbeda. Nah, aku juga mau ceritain juga soal kolam bertingkat yang kemarin ambruk itu. Ada beberapa teman-teman yang berkomentar kayak misalkan, oh itu karena berat kolamnya, berat massa, jenis air dan lain-lain. Aku punya argumen tuh sebenarnya di situ, tapi nanti akan aku bikinkan video sendiri. Jadi kenapa kok logikanya gini, kolamku yang indoor yang ada di dalam itu total hampir 2 tahunan ya, sekitar 2 tahun ya, iya ya, itu berdiri ya, sekitar 2 tahun itu berdiri dan sampai sekarang itu tidak ada masalah ambruk dan lain-lain. Jadi kalau dibilang berat massanya itu kelebihan muatan dan lain-lain, aku sudah memikirkan sampai sedetail berat tonase yang akan bertahan di situ. Jadi lebih enak aku nanti bikin konten. Bukan berarti aku nyalahkan kalian ya yang membaca, yang memberi komentar itu, enggak. Aku nggak pernah menyalahkan kalian untuk bikin komentar seperti itu. Tapi jelas aku punya penjelasan kenapa kok aku pakai metode kolam seperti itu, dan rasanya juga banyak orang yang pakai metode kolam seperti itu. Jadi kayak gitu. Lumayan sih. Ini udah jam 12 malam. Enak kok kalau misalkan kalian punya kolam sendiri di rumah. Kalian sumpek atau sekitar jam segini itu biasanya lobsternya banyak yang keluar. Kamu nyangkruk aja sambil ngasih makan lobster, kasih pelet gitu, nyenengin banget. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, next video aku harus bahas soal apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian mau tanya apapun seputar budidaya lobster air tawar, silahkan. Kalau kalian suka sama video ini, ketik like, subscribe, ajak teman-teman yang sama-sama belajar soal budidaya lobster juga untuk nonton video ini. Soalnya nanti semakin banyak orang-orang yang budidaya lobster air tawar, semakin banyak juga orang yang tahu potensi soal lobster air tawar. It's okay, nggak ada masalah. Asik sih kalau misalkan banyak orang yang akhirnya budidaya, akhirnya banyak juga yang memulai usaha seperti ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Thank you semua. Oh iya, di bulan ini kita ngeluarin paket promo khusus. Harganya jauh di atas dari harga yang selama ini ada di pasaran. Tunggu aja nanti videonya, kita akan launching sesaat lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Thank you semua and see you next time. Bye.